Halo dan Squad and KTM Lovers, balik lagi sama gue Herman MWG di channel YouTube kita Monkey World Gears TV. Oke guys, sekarang kita pengen ngasih tutorial gimana caranya ganti oli di KTM kalian. Khususnya KTM Duke 200 yang baru, Duke 250 yang BS4 yang seperti ini ataupun Duke 390. Prinsipnya sih sama aja buat 200, 2,5 ataupun 390. Tapi kebetulan ini Duke-nya ikonnya MWG, oke. Dan kita pengen ngasih tutorial gimana cara ganti oli sendiri yang bisa dibilang baik ataupun benar, gitu. Dengan menggunakan tools yang memang kalian punya di rumah dan apa aja yang mesti diperhatiin, kan? Oke. Jadi kita bakalan bikin tutorialnya bentar lagi. Tapi gue pengen jelasin dulu. Jadi intinya buat teman-teman yang di luar kota, teman-teman yang emang jauh di daerah yang tidak ada bengkel KTM, atau mungkin yang kalian pengen kerjain sendiri DIY, do it yourself, ya kan, di rumah kalian sendiri untuk ganti oli, gampang banget. Dan gue bakalan kasih tahu caranya. Oke, kira-kira apa aja sih yang bakalan kita butuhin dan kita perluin? Pertama, yang pasti adalah olinya. Olinya harus ada, ya kan? Kalau nggak ada olinya gimana mau ganti? Oke, oli. Pemakaian oli kira-kira apa sih Om? Baik juga yang nanya. Kira-kira oli yang cocok apa sih buat KTM? Kalau MWG selalu merekomendasikan atau mereferensikan itu menggunakan oli full sintetis, SAE-nya 10W50 ester. Kalau ada tambahan-tambahan lain seperti ada yang kandungannya ada PAO, ya kan, atau material base-nya itu yang lebih bagus, gitu kan, kayak PAO ataupun mineral oil ataupun yang lain, itu bonus aja. Itu hanya bisa dibilang ya jadi bonus oli yang kalian pakai. Tapi kalau untuk spesifikasinya yang pasti kayak ini nih. Ini gue mau ganti pakai Axon Loop Eliminator. Ini yang terbaru nih. Gue minta sama Om Robert, orangnya ada nih di sini nih. Oh. Kasih lihat dong. Set. Oh, elunya ke sini berarti. Nah, ini dia nih. Ini bosnya Axon Loop, ya kan? Terus dia pakai 390 Adventure juga. Jadi sama enak risetnya untuk nentuin oli yang bagus buat KTM. Bener nggak, Bet? Betul. Nah, sekarang Axon Loop ngeluarin Eliminator Ester Full Synthesis Motorcycle Oil 10W50 APSN Jaso MA2. Itu yang selalu gue tekenin, Bet, ke anak-anak, Bet. Nah, kayak gini. Cobain. Nah, ini mau gue cobain. Beli makanya. di sini? Ya kan? Ya kalau beli di mana lagi? Ya kan? Ya dulu lagi. Oh, udah. Jadi, gue pengen nyobain ini. Karena ini bisa dibilang baru. Sebelumnya ada di kita yang Infinity. Infinity itu dia kandungan ininya apa, base oilnya PAO ya? PAO. Base oilnya PAO itu bagus banget. Maksudnya gini, itu tinggi. Itu dibandingin apa, mineral ya? Atau sintetis? Mineral, di atasnya sintetik. Di atasnya mineral, di atasnya sintetis. Yaitu ada PAO. Jadi itu base oilnya. Nah, tapi gue pengen pakai di sini itu yang base oilnya yang full sintetis. Seperti gue bilang tadi, 10W50 APSN Jaso MA2. Nah, itu yang kita referensikan atau rekomendasikan buat di KTM kalian. Nah, ada juga yang suka nanya, kenapa sih Om Herman harus 10W50? Kalau pakai 10W40 gimana? Atau pakai 15W50 atau 10W60 gimana? Sebetulnya pakai 10W40 juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman memang dengan karakter mesin KTM yang 1 silinder, kompresinya cukup besar, ya kan? Terus habis itu dia bisa dibilang memang lebih panas dibandingin motor kebanyakan karena 1 silinder tadi dengan cc yang 250 cc ataupun 390 apalagi. Itu kalau pemakaian oli yang kayak tadi 10W50 itu sangat bisa, pasti enak. Karena oli itu juga pasti lebih encer karena dia belakangnya SAE-nya di 40. Cuman untuk durability-nya gitu yang memang gua nggak rekomendasikan untuk long drain. Gitu. Jadi kalau kalian pemakaian di 2000 atau 3000 km kalian ganti, is okay, itu nggak apa-apa, gitu loh. Ya, tapi kalau untuk pemakaian yang long drain sampai 5000, karena kenapa? MWG selalu nyaranin itu penggantian oli itu 5000 km atau 6 bulan. Mana yang lebih dulu, ya kan? Itu kita ganti olinya.
Dan untuk 1050 itu selain di buku manualnya memang petunjuknya pakai 1050 atau 1550 kalau untuk di Europe, ya kan. Gue saran juga di sini itu pakai 1050. Karena memang juga di KTM Indonesia pemakaiannya 1050 sama seperti yang MWG sarankan dan MWG jual. Seperti contohnya Axon Loop, ada Motul, ada Maxima, ya kan, yang Pro Plus itu semuanya 1050. Dan masih ada sisa CTX pastinya. Nah, terus kita sekarang mau mulai ya. Kira-kira apa yang tadi gue bilang yang masih diganti? Pertama pasti nyiapin oli. Kedua, filter oli. Filter oli wajib mutlak harus kalian ganti setiap pergantian oli. Kenapa? Karena filter olinya KTM itu modelnya dia di dalam mesin. Beda sama Jepangan yang ada di luar. Sebetulnya sama, semuanya menggunakan fiber paper. Ya, untuk si filternya menggunakan fiber paper. Tapi karena dia posisinya di dalam, jadi pernah kita bahas tuh di video YouTube kita yang sebelumnya. Kalian tak bisa cari. Filter oli ini kenapa mutlak harus ganti? Karena dia terendam dengan oli, dengan ada pressure-nya dari pompa oli. Resiko si kertas ini lebur, rusak, menciut, itu gede banget. Jadi mutlak buat gua, dan gua sangat saranin setiap penggantian oli, gantilah filter olinya. Toh juga nggak mahal, cuma 75.000 dengan spek yang bagus kayak gini. Oke, habis itu oli, filter oli. Toolkitnya apa aja? Kalau gue sih biasanya kalau ngerjain sendiri gue senang pakai glove, ya kan. Habis itu yang pasti kunci-kunci adalah kunci L3, L4. Terus habis itu buat apa? Buat buka si ini bawah, belly pen bawah itu ada kunci 10, mau pakai T10, kunci shock 10, kunci L, ya kan, ini kita buka. Habis itu kita pakai kunci 18 atau 17 itu buat pembuangan oli sebelah kiri, dan kunci 13 buat oli yang ada di carter yang di bawah. Untuk 250 dan 390 itu ada dua pembuangan. Satu sebelah kiri dan satu ada di bawah. Habis itu baru kita buka untuk pembuangan oli, untuk tempat filter olinya yang ada di sebelah kanan menggunakan T10 atau T8 untuk masukin filter oli yang baru, dan baru kita masukin olinya. Oke, sekarang kita mau mulai ya. Ini alat-alatnya seperti biasa, alat-alatnya simpel aja. Kalau gua ada gelas ukur di sini, gelas ukur kenapa? Karena kemasan si Eliminator ini dia per 1 liter dan isinya 250 ataupun 390 itu 1,8 liter. Jadi gue butuh takaran khusus, bukan takaran khusus sih, takaran pas gitu. Takaran si gelas ukur ini biar pas gue ngecak olinya 1,8 liter. Habis itu pastinya ini buat ngisi oli. Terus sisanya ya standar lah, lo punya lap atau punya tisu atau apapun itu. Oke, sekarang kita kerjain yuk.
Oke, tadi kita udah buka-buka dulu semuanya. Seperti gue bilang tadi, yang perlu dikunci-kunci yang dibutuhin, kunci 8, kunci 10, terus L3, ya kan? L3 atau L4, terus kunci 13, dan kunci 17. Nah, ini kita bicara kalau untuk teman-teman yang ngerjain di rumah, yang memang nggak punya kompresor, ya kan? Kalau di bengkel mungkin enak, kita tinggal buang anginnya, kita sedikit dorong pakai angin untuk ngebuang oli-olinya gitu kan yang ada sisa di dalam mesin. Itu akan mudah. Tapi kita bicara kalau buat teman-teman di motor yang ngerjain motornya di rumah atau di DIY, jadi kita anggap kayak kita ngerjain di rumah. Motor jadi setelah udah kita buka-bukain, kalian lihat sendiri. Ini tempat filter oli, ya kan? Tempat filter oli. Kalau memang kita bicara ini kita bersihin aja. Jadi pasti kan dia akan kotor nih. Kotor dalam artian pasti akan ada oli-olinya di bagian dalamnya. Ini cukup dibersihin aja. Terus abis itu kalau kalian punya sealer, itu boleh kalian kasih sealer sedikit di pinggirannya pada saat nanti pemasangan si oil filternya. Oke, ini untuk tutupnya. Ini untuk tutup pengisiannya, ya kan. Ini cukup kita bersih-bersihin aja di bagian-bagian dalamnya, ya kan. Terus ini baut 13 yang baut pembuangan karter oli yang di bawah. Jadi cukup dibersih-bersihin aja. Terus ini baut yang 18. Ini juga sama, cukup dibersih-bersihin aja, ya kan? Kalian pakai tisu atau pakai lap. Habis itu ini filter-filternya. Nah, ini filter oli yang ada di bawah, di karter oli. Dia pakai baut 13 yang tadi gue bilang. Ini cukup kalian bersihin, ya kan? Karena kita bicara kalau misalkan, let's say kita nggak punya kompresor, ya kan? Kalau ada kompresor, boleh pakai bensin disikat atau dibersihin. Habis itu kalian ya dibersih-bersihin pakai kuas, terus kalian semprot, ya kan. Tapi kalau misalkan kayak motor gue sekarang, kebenaran juga ini kehitungnya pemakaiannya jarang, jadi lebih waktu yang kena. Kan kayak gue bilang tadi 5.000 atau 6 bulan. Motor ini lebih seringnya 6 bulan. Kita ganti kilometer baru jalan 1.500 atau 2.000. Tapi kita tetap ganti olinya dan filter oli. Jadi cukup dibersihin aja kayak gini. Ya kan, kalian pakai tisu biasa atau tisu towel whatever terserah kalian punyanya apa, yang penting tisu dan bukan magic tissue. Kalau magic tissue nanti baal lagi. Nggak, bercanda sih. Jadi kalian bersihin aja si oli-olinya, ya kan. Nah ini kalian bersihin. Kalau ada bensin nih kalian kasih bensin boleh. Kalau nggak ada cukup kalian bersihin aja, pastiin aja. Toh juga biasanya kalau teman-teman yang pengerjaannya di rumah, biasanya mungkin pergantian olinya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu pemakaiannya baru hitungannya jaraknya tidak terlalu jauh, tapi waktunya yang biasanya udah waktunya untuk ganti oli. Nah, ini kita bersihin kayak gini. Ini kayak gini pun udah cukup bersih. Oke. Di saat udah bersih semua, kalian pastiin semuanya bersih. Terus ini bagian untuk filter oli. Oke, gue pakai tisu di bagian yang agak bersih. Ini tadi karena gue pakai bekas lap. Nah, sebelah sininya kan bersih nih, ya kan? Gue biasanya suka gue lap gini. Nah, suka gue lap bagian di sininya. Oke, lap. Dan ini biarin aja dia drain, biarin dia ngeringin sendiri. Jadi biarin posisinya kebuka. Dan kalau gue saranin punya pedok belakang, jadi dia biar agak ke depan. Karena kebetulan posisi karter olinya yang baut 13 itu adanya di bawah dan di bagian depan. Jadi biar turun semua. Nah kayak gini, ini udah nggak ada yang netes, ya kan? Oke, kalau udah nggak ada yang netes, kita mulai dari sebelah kanan dulu. Kita mulai masukin si filter oli. Nah, gimana sih cara masukin filter oli? Apa langsung masukin gitu aja om? Atau gimana? Kalau gua saranin, jadi sambil ini nanti kita belakangan ya. Tapi ini gua terusin dulu. Oke, kita pakai si Axon Loop yang eliminator 10W50. Oke. Kita tuang ke gelas ukur karena kenapa? Gue pengen mastiin ukurannya bener-bener pas. Ini gue masukin yang 800 dulu, nanti ntar oke. Nah,
olinya itu gue masukin sedikit. Jadi si filter oli gue masukin sedikit oli. Oke. Baru ini ada sisa-sisaannya. Sihin. Nah, ini kan dia pas kita masukin dia akan mulai basah. Baru kita masukin ke dalam. Cep. Oke. Nah, itu kita masukin. Ini masih ada sisanya. Di sini tadi gue bikin 800. Tadi gue masukin sekitar kurang lebih 50 mili ke dalam filter olinya. Oke. Terus ini yang tutup filter. Ini tutup filternya. Sekarang kita pasang lagi. Oh ya, gue mau ingetin aja. Di tutup filter oli itu ada tulisan oil filter di bagian atas. Gue saranin dan usahain jangan sampai terbalik. Jadi posisi oil filternya ada di atas. Kenapa? Kalau di bawah kadang-kadang suka ada rembesan sedikit di pinggir-pinggirnya. Gitu. Jadi ini tulisan oil filternya yang ada di atas posisinya. Nah, kayak gini. Sip. Oke. Terus ketok dikit pakai tang. Biar benar-benar dia rapat. Pakai bagian belakang atau pakai palu karet kalau kalian punya. Setelah itu tutup pakai kuncinya. Ini T8 akan lebih mudah kalau kalian benar-benar punya kunci T8. Kunci T mungkin umum kali ya, maksudnya kalian beli aja kunci T8, T10, T12 sama T14 itu biasanya umum banget buat motor. Oke, sip. Sekarang ini udah kepasang filter olinya, ya kan? Sekarang kita pasang dulu bagian bawahnya. Ini kita geser, ngehindarin baut lo cemplung. Nah, ini kita taruh bawah. Ini yang filter yang di bawah, yang 13. Taruh. Posisinya gue salah, gue pindah ke sebelah sana. Lebih enak ngerjainnya. Nanti kesini tinggal ngisi olinya aja. Oke, tadi udah kita bongkar, terus kita keluarin olinya, oli bekasnya kita keluarin, kita taruh di tempatnya, filter oli kita keluarin, kita buka semua filter pembuangan, filternya yang ada 2 filter yang pembuangan sebelah kiri dan di bawah itu kita bersihin, seperti gue bilang tadi. Kalau kalian punya kompresor, kalian pakai kompresor, kalau nggak ada cukup dilap aja. Nah, sekarang kita udah pasang-pasangin lagi. Filter oli udah terpasang, tutupnya sudah terpasang, terus filter pembuangan yang di bawah juga sudah terpasang, ya kan? Dari yang di bawah yang 14 dan yang kunci 17. Kita pastikan ini benar-benar sudah terpasang dengan baik, dengan tulisan filter oli, oil filternya di atas, bukan di bawah. Nah, sekarang tinggal kita isi. Oke. Seperti gue bilang, kalau teman-teman beli yang kemasan yang 1,8 liter, kalian nggak perlu gelas ukur. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan oli yang emang kemasannya 1 liter, karena memang oli ini pengisiannya hanya 1,8, jadi gue saranin punya gelas ukur di rumah, ya kan. Biasanya kalau istri kalian atau istri kalian atau ibu kalian punya atau doyan masak, biasanya punya nih gelas ukur kayak gini nih buat bikin kue, ya kan. Kita isi 1,8. Oke. Nah, ini si eliminator ini isinya 2 liter. Tadi gue tuang pertama 800 ml dulu, ya kan? 800 ml dan 50 ml gue masukin ke dalam filter oli. Jadi masuk ke sini 750 ml. Oke, kita masukin aja.
kalian kalau punya corong oli kayak gini akan lebih mudah. Yang pasti akan lebih memudahkan kalian untuk kerja. Teman-teman bisa ngerjain sendiri. Kalau nggak ada ya kalian bisa akalin, mungkin pakai potongan plastik, potongan botol. Yang penting bisa masukin olinya dengan benar dan tidak tumpah-tumpah. Oke, ini yang 800-nya. Sekarang kita masukin yang 1000-nya. Di sini karena 1000-nya itu pas kemasan ini 1000, jadi gue nggak perlu gue tuang lagi ke si gelas ukur. Gue cukup tuang ke gelas ukur untuk nyari yang 800. Nah, Vi, lo sekalian foto Vi di belakang gue, Vi. Foto. Yo, Itu bisa dipotongin. boleh ngisi eliminatornya nih. Ntar, posisi tangan gue. Nah. Kemasannya bagusan ini. Iya, modelnya. Kalau kemasannya sama aja. Oke, sip. Nah, jadi udah ngisi 1,8 liter. Biarin di sini turun semua. Terus terakhir kita pasang lagi si tutup olinya. Oke, udah kepasang. Kalau gue biasanya pakai tang, karena gue ini udah CNC, ya kan? Jadi ini gue suka pakai tang, ngencenginnya sedikit aja. Wah, dah. Terus abis itu gue akan coba nyalain. Kenapa? Gue pengen tahu apakah ada kebocoran oli atau mungkin ada yang leaking dari tadi si bagian-bagian yang kita buka, gitu loh. Karena pada saat si oli itu berputar, ada pompa dan bikin oli berputar pada mesin itu ada pressure. Nah itu kelihatan kalau memang kira-kira oh ini rembes, oh ini aman-aman aja, gitu. Oke, sepertinya aman. Dia nggak ada, di sini nggak ada rembesan. Oke, dia nggak ada tetesan. Sebelah sana pun sepertinya aman. Oke, sekarang kita pasang lagi bodi bawahnya. Oke, itu dia tutorial cara ganti oli dan filter oli sendiri yang kalian mungkin bisa lakuin di rumah dengan alat atau kunci yang seadanya. Maksudnya kalian nggak perlu kok punya keahlian khusus, kalian nggak perlu punya special tools hanya untuk penggantian oli aja, gitu. Nanti kita bakalan bahas lagi ke depannya pastinya buat pergantian kampas rem, yang bisa dibilang itu fast moving yang kalian bisa kerjain sendiri. Kalian tinggal beli spare partnya, kalian bisa kerjain sendiri, gitu. Jadi saya lihat tadi kan, kita hanya butuh waktu berapa menit, Vi? 25. 25 menit hanya 25 menit untuk pergantian oli dan filter oli. So simple kan guys? So buat teman-teman pastinya yang ada di luar sana, jadi nggak usah khawatir untuk pengguna KTM ataupun kalian baru pengen gunain KTM, kalian nggak usah khawatir. Kenapa? Karena motor ini pastinya keren, unik, bandel mesinnya, spare partnya insya Allah pun akan selalu ready di Monkey World Garage. Dan untuk maintenance-nya seperti tadi pergantian oli dan yang lain-lain itu bisa kalian lakuin sendiri.
Oke guys. Gitu. So yang pasti jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau komen kita agak slow respon dan kalian pengen nanya-nanya, kalian bisa DM di Instagram kita di Monkey World Garage _official, atau kalian juga bisa lihat Tokped kita kalau kalian pengen belanja. Kalian pengen belanja tadi tuh dari mulai oli, filter oli, kampas rem mungkin, atau spare part lainnya ataupun aksesoris, itu ada di Tokopedia kita, di Monkey World Garage, atau kalian bisa ngunjungin web link kita di web link kita. Di situ ada semua, ada Tokopedia, ada maps kita ya kan, dan ada galeri dan yang lain-lain. Itu di www.monkeyworldgarage.com. Itu aja video minggu ini dari gua Herman MWG di channel YouTube-nya Monkey World Garage TV. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, Herman sign out. See you.